Setiap mangkok yang akan digunakan untuk menghidangkan mie ayam tersebut diludahi dulu oleh sosok putih, bermuka seram, berambut panjang, yaitu Kunti, tantenya Erni, teriak, "Pak Takim, kalau pengen kaya, pengen dagangannya laris, nggak gini juga. Nggak usah miara-miara tuyul begini. Nggak usah miara kuntilanak ataupun genderuwo." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan cerita Mbah Jono. Aduh, ini yakin pakai nama cerita Mbah Jono? Cerita Mbah Jono. Iya, yakin pakai nama Mbah Jono? Yakin. Waduh, nggak ada nama lain yang lebih keren. Apa misalkan Brother John, Mr. Jono, masa cerita Mbah Jono? Apa wis, kan horor. Oh, ini kesannya horor, pakai Mbah ya. Mbah iya. Oke. Ada horor-horornya Mbah gitu. Oke, siap, apapun nama channel ini, siapapun yang cerita, yang jelas di channel ini saya akan berbagi kisah-kisah nyata seputar dunia mistis. Dan pada malam hari ini atau kesempatan video ini akan membawakan sebuah cerita dengan judul Tuyul Peliharaan Tukang Mie Ayam. Deng deng. Langsung saja kita menuju ceritanya, tapi sebelum itu, untuk nama tempat kejadian terpaksa saya samarkan untuk menjaga privasi orang yang menceritakan. Kisah ini diceritakan langsung ke saya melalui email dan akan saya bacakan atau akan saya ceritakan isi dari email tersebut. Email itu dikirim oleh saudari Erni yang mengalami sendiri tetangganya yang memelihara tuyul untuk memperlaris dagangannya, yaitu mie ayam. Sebut saja namanya Erni. Erni adalah kelas 3 SMP di sebuah kampung di Jawa Tengah. Dia dan keluarganya senang sekali makan mie ayam. Bahkan hampir setiap mereka dapat rezeki, mereka satu keluarga makan di tempat mie ayam tersebut. Mie ayam itu tergolong sangatlah ramai karena hampir semua warga yang ada di kota itu suka makan mie ayamnya di tempat tersebut. Bahkan rela antri panjang hanya untuk menunggu atau mengantri membeli mie ayam. Logikanya, padahal tempat mie ayam di salah satu daerah itu banyak. Kenapa dia harus panjang-panjang ngantri di tempat mie ayam itu? Erni ini pernah pada suatu ketika mengalami kecelakaan motor ketika pulang SMP. Padahal anak SMP kan nggak boleh naik motor ya. Nggak boleh. Nggak, karena nggak punya SIM. helm. Oh, helm. Dan SIM. Dan Nah, masih di bawah umur. Masih di bawah umur. Erni nekat ke sekolahnya memakai motor. Terjadilah kecelakaan ringan. Kepala Erni terbentur di Jalan. dinding. Oh, di dinding. Sebelum naik motor. Setelah naik motor, kecelakaan baru terbentur ke Dinding. stang motor dulu. Oh, stang motor. Karena jatuhnya motornya dulu, baru kepalanya Erni. Setelah terbentur stang motor, baru Erni Jatuh. pingsan. Oh, pingsan. Jadi tebakan Anda salah semua. Nah, dari kecelakaan ringan itu akhirnya Erni Cerita horor apa cerita kecelakaan ini? awal muasalnya. Oh. Ini Alurnya. Oh, iya. Penyebab terkuaknya pedagang mie ayam ini memelihara tuyul ya berawal dari Erni yang kecelakaan. Jadi Erni kecelakaan ringan, dibawalah dia ke Rumah sakit. pangkalan angkutan karena menuju ke rumah sakit harus memakai angkutan karena waktu itu Erni memakai motor jadi susah. Harus nyewa angkutan. Iya. Setelah angkutan jalan, nyampelah angkutan tersebut beserta korbannya ke Puskesmas. pom bensin karena angkutan itu kehabisan bensin, ngisi bensin terlebih dahulu. Nah, setelah angkutan ini ngisi bensin, dibawalah ke rumah sakit dan Erni diperiksa ABC, ternyata sakitnya tidak ada yang dikhawatirkan alias
Hanya kecelakaan ringan. Hanya saja Ernie sempat tidak sadarkan diri. Dari kecelakaan itu, Ernie rupanya mengakibatkan dia bisa melihat makhluk-makhluk lain alias IndiHome. Indigo. Berawal dari kecelakaan itu, Ernie sekarang menjadi Indigo. Walaupun WiFi-nya IndiHome. Indigo. Ya orang Indigo kan boleh pakai IndiHome. Oh iya. Oh iya. Ernie akhirnya Indigo. Sebelum kecelakaan itu, Ernie nggak menyadari kalau mie ayam langganan keluarganya itu memakai pesugihan atau memelihara tuyul. Setelah Ernie istirahat, disuruh pulang oleh dokternya, seminggu kemudian Ernie sehat lah. Seperti biasa, keluarga itu mengajak keluarganya untuk makan mie ayam di tempat itu. Sebut saja tukang mie ayamnya namanya Bapak Takim. Waktu Ernie dan keluarganya setelah kecelakaan makan mie ayam di situ, mata Ernie mulai terlihat. Dia dikagetkan ketika sedang ngantri di tempat mie ayam. Di mata Ernie, ketika Ibu Jum ini hendak menaruh bumbu-bumbu ke dalam mangkoknya, seperti menunggu sesuatu. Dan ternyata benar yang dilihat Ernie. Setiap mangkok yang akan digunakan untuk menghidangkan mie ayam tersebut diludahi dulu oleh sosok putih, bermuka seram, berambut panjang, yaitu Kunti Lanak. Padahal siang-siang, kontan Ernie merinding sekujur tubuhnya. Ternyata yang ia makan selama ini adalah ludah dari kuntilanak. Tapi dia tidak bisa bercerita ke keluarganya. Takut dikira sama ayah ibunya, dia hanya mengarang. Ketika antrian sudah dapat, duduklah mereka. Ernie kembali lagi kaget. Karena ada temennya dari belakang ngagetin. Dor, wah ya mayam. Hingga Ernie kaget. Tapi bukan itu yang dilihat Ernie. Kejanggalan pertama itu hanyalah kejanggalan yang perdana. Setelah Ernie duduk di bangku mie ayam, barisan mie ayam, dia melihat sosok tuyul duduk di atas meja pelanggannya masing-masing. Bisa dibilang kalau tempat duduknya ada 20, berarti ada 20 tuyul di situ. Dan apa yang dilakukan tuyul itu? Apa yo? Duduk. Dia lagi bermain game. FFF. Ya enggak. Ternyata tuyul itu bekerja sama dengan kuntilanak yang meludahi mangkoknya. Jadi sang kuntilanak bagian mengaduk-ngaduk, bagian meludahi mangkoknya, si tuyul bagian mengaduk-aduk makanan tersebut, dicampur-campurkannya ke ludahnya, sehingga rasa mie ayam itu kalau dimakan oleh manusia rasanya Enak. endul. Kalau bahasa anak sekarang, bukan enak. Enak zaman dulu, sekarang bahasa gaulnya endolita kalau bahasa Banci. Jadi macem-macem. Banyak bahasa ya. Karena melihat itu, Ernie tidak jadi makan mie ayamnya. Ketika itu Ibu Jum sedang hamil tua. Sedang mengandung anaknya. Selepas makan mie ayam, orang tuanya Ernie tetap menikmati mie ayam itu. Ernie dengan rasa takutnya memperhatikan sekitar. Dan apesnya Ernie, kuntilanak yang meludahi mangkoknya melihat ke arahnya. Kuntilanaknya pun ikut kaget karena Ernie ternyata bisa melihat dia. Kuntilanak berpikir, ataukah Ernie memakai kacamata 3D? Mungkin karena saya nggak tahu perasaannya kuntilanak. Selepas dari makan, akhirnya mereka pulang. Di rumah dia bercerita ke keluarganya. Pak, Mak, besok-besok kalau bisa jangan makan mie ayam di tempat itu lagi. Kenapa? Dari beberapa tukang mie ayam, bapak dan ibumu itu paling senang mie ayam itu. Rasanya memang enak. Kamu setuju kan? Dulu iya. Dulu aku memang suka juga. Dulu aku memang suka padamu mie ayam. Dulu memang suka. Kok
nyanyi. Ernie menyebutnya pakai nyanyian, jadi saya ngikutin. Terus bapaknya bilang, ya, karena Ernie-nya nyanyi. Ernie memberikan alasan kenapa melarang orang tuanya itu makan mie ayam di tempat tersebut. Dia menjelaskan kalau dia di tempat tadi melihat sosok kuntilanak yang meludahi mangkoknya, melihat banyak tuyul di bangku-bangku yang ia duduki atau meja-meja di tempat ia makan. Makanya Ernie tidak makan mie ayam di tempat itu. Ernie akhirnya mengabaikan ketika orang tuanya diceritakan tapi tidak percaya. Semenjak saat itu Ernie tidak mau lagi makan di tempat mie ayam tersebut. Ernie yang kelas 3 SMP kemudian lulus, dia melanjutkan sekolah SMA-nya ke kota dan memilih kos di sana. Nah, selama kejadian-kejadian di kos itu pun beberapa kali pindah karena Ernie ini sempat melihat makhluk astral. Di situ mulai terbuka matanya, dia sensitif sekali bisa melihat sosok. Aku kaget. Mungkin aku jelmaan Ernie. Jadi melihat kamera itu seperti sosok Sony. Lanjut ceritanya. Ernie ngekos, beberapa kali tempat kosannya pindah karena beberapa kali juga ia ditemuin oleh makhluk astral. Hingga singkat cerita luluslah Ernie dari sekolahnya SMA dan berniat untuk lanjut ke perguruan tinggi. Tapi sebelum itu karena Ernie kos di kota, ketika ia sekolah SMA pulanglah dia ke kampung halamannya. 3 tahun berlalu, terakhir kali makan mie ayam 3 tahun Ernie tidak ke situ. Ternyata dia janjianlah sama teman-teman SMP-nya, temu kangen ceritanya ini, temu kangen. Mungkinkah Ernie punya pacar waktu SMP, makanya dia reuni kecil-kecilan. Dan apesnya buat Ernie, teman-temannya itu dari 15 orang sepakat untuk ketemu di tempat mie ayam itu. Mie ayam yang 3 tahun lalu Ernie melihat sosok tuyul serta kuntilanak. Mau nggak mau Ernie menyanggupi, ya udah kita ketemu di tempat mie ayam tersebut. Tapi aku nggak ikut makan. Bahkan minum pun Ernie sengaja mampir ke minimarket untuk membeli minuman, tapi tidak beralkohol. Hanya minuman ringan. Presti. Mungkin Presti, mungkin Sprite. Oh, iya. Waktu itu Ernie nggak cerita jelas apa merek minumannya. Dingin atau enggak minumannya, harganya berapa, itu tidak dijelaskan dalam cerita ini. Yang jelas Ernie beli minuman dan juga snack. Jaga-jaga ketika nanti di tempat mie ayam dia nggak ikutan makan. Ini lagi masa liburan lah sebelum masuk ke kuliah si Ernie ini. Akhirnya reunilah teman-teman SMP karena setelah lulus SMA di kota, dia ketemu teman-teman sekampungnya mengajak makan di tempat mie ayam tersebut. Pertama kali melihat beneran sama kayak 3 tahun yang lalu. Rutinitas di tempat mie ayam itu masih sama. Di depan, di tempatnya Ibu Jum yang membereskan mangkok, memberikan bumbu-bumbu, masih ada sosok kuntilanak itu lagi meludahi satu persatu mangkoknya. Dan di meja-meja tempat orang makan masih duduk tuyul-tuyul dengan bermuka seram, ileran. Hanya memakai sempak. Sempaknya mereknya Rider. Mungkin ya. Kita yang belum tahu sampai sekarang itu tuyul kan suka pakai sempak. Sempaknya kira-kira mereknya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu komen. Jangan-jangan dia mereknya sama kayak merekku. Kalau sempaknya mereknya sama, mulai besok aku ganti merek biar nggak disamain kayak sempaknya tuyul. Ini mau bahas sempak apa lanjutin? Lanjutin aja. Oke, lanjutin. Kok banyak sempak? Nah, lanjut ke cerita. Akhirnya Ernie dan teman-teman makanlah di situ. Ernie tidak bisa menikmati reuni kecil-kecilan itu karena dia dilihatkan dengan pemandangan yang tak lazim. Banyak sekali lalu lalang tuyul-tuyul peliharaannya si Bapak Takim, pedagang mie ayam. Yang bikin aneh lagi, yang bikin Ernie nengok-nengok kanan kiri, ketika 3 tahun yang lalu Ibu Jum atau istrinya Takim kan keadaannya sedang mengandung. Kali ini kandungannya sudah nggak ada.
Mungkin ketika dia SMA, Bu Jum sudah melahirkan. Kalau seusia sekolahnya mungkin anaknya 3 tahun, tapi dia nengok kanan kiri karena pedagang ini kan mie ayam belakangnya rumah, dia nengok kanan kiri nggak ada anak kecil di situ. Tanpa sengaja dia menengok ke arah kiri pojokan, di situ ada anak kecil sedang menangis dan ditarik-tarik oleh sosok genderuwo. Dalam hati, apakah mungkin anaknya Ibu Jum itu jadi tumbal genderuwo atau pesugihannya tukang mie ayam itu? Ibu Jum seolah-olah mendengar teriakan anaknya itu menangis, "Tolong ibu, tolong ibu." Tapi kepalanya masih digenggam oleh sosok genderuwo di pojokan kios mie ayamnya. Erni makin nggak betah di tempat itu. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang duluan. "Oke teman-teman, mohon maaf ya, aku kayaknya nggak enak badan, nanti kita ketemuan lagi ya. Selain di tempat ini, atau kalian habis dari sini main-main ke rumah aku aja, kita ngumpul-ngumpul di sana." Alasan Erni kepada teman-temannya untuk pulang lebih dulu. Ketika nyampe di rumah, dia nggak langsung ke rumah, tapi dia menemuin bibinya. Dia bertanya kepada bibinya, "Bi, Bibi inget nggak Bi? Kalau Pak Takim dan Bu Jum itu kan dulu hamil waktu aku terakhir ke sana SMP. Sekarang anaknya masih ada nggak?" Kata bibinya jawab begini, "Anaknya Bu Takim itu kasihan. Ketika melahir dia sudah meninggal." Kecurigaan Erni jadi mengkerucut. Ditambah lagi bibinya itu tambah cerita, "Saya juga kasihan ya sama Bapak Takim, dia usaha siang malam dagangannya rame tapi nggak punya anak. Dia itu sebenarnya udah 4 kali melahirkan, tapi setiap yang dilahirin bayinya selalu meninggal. Ada yang sampai cuma 3 hari, bahkan ada yang masih dalam kandungan sudah meninggal." Akhirnya karena bibinya cerita seperti itu, Erni memberanikan diri cerita ke bibinya. "Bi, tadi aku melihat Bi, kalau di warungnya Bapak Takim itu terjadi banyak kejanggalan. Aku melihat ada sosok kuntilanak, ada banyak puluhan tuyul, dan terakhir yang barusan aku lihat di situ ada tukang ojek lagi makan mie ayam." Ya boleh tukang ojek makan mie ayam di situ. Ya boleh. Iya. Setelah tukang ojek, barulah dia cerita kalau dia melihat genderuwo sedang memegangin kepala anak kecil. Diceritakan seperti itu, bibinya kayak percaya nggak percaya. Dia juga merumuskan, apa iya selama ini Bapak Takim dan Ibu Jum itu memelihara sosok gaib, sehingga setiap dia punya anak selalu meninggal. Dia lantas sependapat sama Erni, mulai sekarang nggak mau makan lagi di situ, walaupun enak rasanya, masih banyak pilihan makanan lain seperti es cendol, apalagi ketoprak, masakan Padang, bakso, dan lain-lain. bakso enak loh jam segini loh. Enak ya? Wah pedes, mantep gue. Enggak begitu. Tunggu bakso apa ya? Iya. Sing enak nanti. Dong, wis golet. Langsung ke ceritanya. Cerita dulu. Jangan ngomongin bakso. Karena bakso itu terbuat dari daging sapi yang digiling, dicampur dengan kuah, dikasih saus, kuahnya agak kental, enak sekali. Cerita horor. Cerita horor, Iya. bukan cerita bakso. Bukan cerita bakso. Aduh, salah lagi. Pak Takim. Pak Takim, bibinya. Nah, kita lanjut ke bibinya yang akhirnya sependapat sama Erni. Kalau dia setuju dan nggak mau makan lagi di situ. Erni pun sempat bercerita lagi ke bapaknya yang ternyata selama dia SMA di kota dia masih menyantap hidangan itu. "Pak, Bapak masih suka makan mie ayam di Pak Takim nggak Pak?" "Ya sering, orang Bapak kalau punya rezeki lebih, ibumu lagi males masak, ya udah kita makan mie ayam di tempatnya Pak Takim. Selain murah juga enak kan, walaupun sedikit ngantri," kata bapaknya. Lagi-lagi karena Erni sayang ke bapaknya, dia menjelaskan, "Pak, kalau bisa jangan Pak. Pak Takim itu kayaknya nggak wajar jualannya, bayangin aja Pak.
ramenya minta ampun, sehari bisa habis berapa kilo, banyak banget seperti itu. Aku melihat sendiri loh Pak, kalau dia itu ternyata pelihara tuyul, kuntilanak, dan juga genderuwo Pak. Walah, yang penting enak, kebuktinya Bapak masih sehat toh sampai sekarang. Jawab bapaknya. Singkat cerita, cerita singkat. Singkat cerita, keluarga Erni ini dikunjungi tantenya yang dari Surabaya. Berhentilah kendaraan tantenya yang dari Surabaya. Ceklek, kreket, buka pintu. Kakinya turun memakai high heels. Roknya agak mini, ada tatonya. Wow, tantenya seksi sekali. Tante Erni berkunjung ke rumah keluarganya Erni. Tante Erni apa tantenya Erni? Tantenya Erni. Tantenya Erni berkunjung ke keluarganya Erni. Dia rencana nginep di situ. Nah, ketika namanya pendatang datang ke satu daerah, dia pasti menanyakan kuliner yang enak di sekitar situ. Dengan tegas bapaknya Erni dengan PD-nya menyuruh tantenya itu, wah nyicipin mie ayam Pak Takim. Di Surabaya itu nggak ada yang enak seperti mie ayamnya Pak Takim. Erni kaget, waduh kacau ini. Bapak malah menyuruh tante loh ikut makan di sana. Dan celakanya lagi, Pak Takim menyuruh Erni untuk menemaninya. Temani tantemu loh sana makan mie ayam di Pak Takim. Seperti itu. Dengan berat hati, karena Erni lagi menjamu tamu yang dari Surabaya yaitu tantenya, dia mengantarkanlah tantenya ke tempat Pak Takim. Tante Erni nyampe, peserta Erni duduk di bangku tersebut. Namanya Tante Susi lah, anggap aja. Susi si milikiti weleh. Susi si milikiti weleh. Oh bukan, ini cerita Mbah Jono. Bukan empat mata. Lanjut ke cerita. Nah, tantenya dan Erni datanglah ke mie ayam Bapak Takim. Seperti biasa, Erni karena mempunyai indera keenam atau indigo tersebut, setelah kecelakaan masih melihat hal-hal gaib di sekitaran kiosnya Bapak Takim. Ketika sedang duduk, tantenya Erni teriak, Pak Takim, kalau pengen kaya, pengen dagangannya laris, nggak gini juga. Nggak usah miara tuyul begini. Nggak usah miara kuntilanak ataupun genderuwo. Erni langsung kaget. Ternyata tantenya itu juga bisa melihat. Erni ada support berarti. Karena ada saudaranya juga yang bisa melihat. Tantenya langsung marah. Semua pengunjung melihat ke Erni semua, beserta tantenya, dengan rasa nggak percaya, seolah-olah tantenya Erni itu orang stres yang mampir ke situ. Langsunglah pulang Erni beserta tantenya di rumah Erni, bukan di rumah Pak RT, karena nggak mungkin tantenya Erni pulangnya ke rumah Pak RT. Dia ketemu bapaknya Erni Susi, karena bapaknya Erni masih di kebon. Ayo Pak, yo mari. Ya udah, ketemu bapaknya Susi itu aja, udah langsung pulang lagi. Nah, setelah ketemu keluarganya Erni, tantenya bercerita, Pak, aku nggak jadi makan mie ayam di situ. Kenapa? Wah, bapaknya nggak bener kok. Itu memelihara tuyul. Setelah tantenya yang cerita, bapaknya Erni beserta ibunya Erni baru percaya. Kok yang diceritakan tantenya itu sama persis apa yang diceritakan oleh Erni. Nah, akhirnya kesimpulan keluarga itu percaya. Tapi bagaimana caranya menyadarkan masyarakat yang ia pikirkan? Bahkan ibunya sempat melarang seperti ini. Ya udahlah Pak, biarin aja. Nanti kalau toh meninggal ya kuburannya masing-masing. Kalau memang dia pesugihan ya tanggung jawabnya dia nanti di akhirat. Bapaknya bilang begini, ya nggak bisa begitu loh Bu. Kita kan sesama muslim ya wajib mengingatkan. Kalau ada
saudara muslim kita yang syirik, sebisanya kita peringati. Kita kasih masukan, kalau sudah tidak mau ya sudah biarkan. Yang penting kita sudah mengingatkan, kata bapaknya. Setelah itu berundinglah bagaimana cara memikirkan untuk memberitahu Bapak Takim dengan cara yang halus biar Bapak Takim serta Bujum tidak Nyupang. bukan, supaya tidak tersinggung. Bagaimana cara untuk memberitahukannya? Akhirnya Bapak Takim, bapaknya Erni, ingat pernah ada saudaranya yang minta tolong Ustadz untuk membersihkan rumahnya ketika membeli rumah baru, alias orang pinter. Datanglah bapaknya Erni ke orang pinter itu, dia bercerita, Pak Ustadz, namanya Ustadz Soleh. Anggap saja namanya seperti Pak Ustadz Soleh. Saya mau minta tolong, ini Pak Ustadz. Ya tolong gimana? Tolong gimana? Di tempat saya itu ada pedagang mie ayam yang kata anak saya dan juga kata adik saya, tantenya Erni itu, dia itu memakai pesugihan memelihara tuyul. Terus kata Pak Ustadz, ya terus gimana? Ya biarkan saja aja lah, kata Pak Ustadznya. Ya jangan Pak, kita harus membantu dia juga menolong. Lah caranya gimana? Makanya saya kesini, kata bapaknya Erni. Pak Ustadz pun berpikir, saya itu biasanya menolong orang itu orang yang bersangkutan yang minta tolong, tapi kali ini jenengan loh yang peduli sama Bapak Takim ini. Ya udah kita bantu bareng-bareng bagaimana caranya. Kalau kita kasih tahu langsung, kemungkinan Bapak Takim beserta Ibu Jum, pedagang mie ayam itu langsung tersinggung. Jadi baiknya gimana Pak Ustadz? Ya udah gini aja, nanti malam coba saya akan kerjakan atas izin Allah. Jadi kita nggak usah memberitahukan ke Pak Takim atau Bu Jum, takutnya mereka tersinggung. Jadi yang kita kerjakan adalah makhluk gaibnya. Kita usir saja mereka, kata Pak Ustadz. Ya bantu doa saja, mudah-mudahan malam ini saya bisa mengusir mereka atas izin Allah, kata Pak Ustadz. Nah, akhirnya setelah bapaknya Erni sepakat dengan Pak Ustadz, bapaknya Erni pun berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, seperti biasa kalau kita ke orang pinter, Bapak Erni mencari seperti sesuatu di kantong-kantongnya. Nah, senangnya saya dengan Pak Ustadz, begitu ngelihat bapaknya Erni sedang mencari sesuatu, dia langsung menepis. Pak, nggak usah Pak, kita kan emang tujuannya menolong orang, udah nggak usah, simpen aja. Bapaknya Erni pun menjawab, nggak usah apa Pak Ustadz, saya lagi mencari kunci motor. Ternyata Pak Ustadz salah paham, dikira dia mencari amplop, ternyata kunci motor. Ketemulah kunci motor itu, jalan, set, dia baru ingat, saya kan bawa motor, ngapain jalan, kata bapaknya Erni. Balik lagi lah ke motor, starter, jalan. Singkat cerita, malam itu Pak Ustadz tengah malam setelah sholat malam dan lain-lain, dia melakukan ritual. Entah ritual apa yang dikerjakan, yang jelas ketika pagi-pagi dia datang ke tempat Bapak Erni. Pak Erni, alhamdulillah Pak Erni. Kenapa? Semalam sudah saya kerjain hampir subuh Pak Erni, bapaknya Erni. Nah setelah saya ngerjain semalam itu, mereka akhirnya pergilah dari tempat mie ayamnya Bapak Takim, atau nggak mau dipelihara lagi sama bapaknya Takim. Cuman mereka itu sebenarnya sudah sepakat sama Takim. Mereka itu betah di situ, apalagi tuyul-tuyulnya, karena setiap malam diberikan susu oleh istrinya Bapak Takim. Kalau tahu diberikan susu oleh istrinya bapaknya Takim, aku juga mau jadi tuyul. Bisa tiap malam nenen sama istrinya Bapak Takim. Nenek. Seperti itu ketika Ustadz mengusir tuyul-tuyul tersebut. Dan berhasillah para jin-jin itu atau setan-setan itu diusir oleh Ustadz menurut keterangan Ustadz. Setelah Pak Ustadz pergi,
Ernie beserta bapaknya mencoba mampir lagi tempat mie ayam untuk memastikan benar adanya apa enggak kalau peliharaannya itu sudah diusir sama Pak Ustadz. Karena Ernie akhirnya dipercaya oleh bapaknya kalau dia indigo, diajaklah serta. Ketika ke sana, warung mie ayamnya Pak Takim dan Bu Jum, suami istri itu, tutup. Karena penasaran nih, bapaknya Ernie dan Ernie mengetok pintu itulah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam terdengar suara. Dibukalah pintu. Ernie dan bapaknya Takim kaget. Karena begitu pintu dibuka, ada kucing lewat. Ayam. Mereka berdua latah. Aduh, bukan itu. Dia mendapati Bapak Takim dan Ibu Jum tidak berjualan karena sakit. Itu ditanyakan oleh bapaknya Ernie. Pak Takim, tadinya mau mampir loh, ini mau makan mie ayam. Kok tutup? Jadi karena tumben-tumbenan ini tutup. Biasanya rame, aku ketok aja pintunya. Bapak Takim pun menjawab, sebenarnya hari ini mau jualan. Sore juga sudah menyiapkan dagangan. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba semalam jam 2 jam 3-an aku beserta istriku Jum sakit. Kita nggak bisa apa-apa, badan semuanya lemes. Mendengar itu bapaknya Ernie, atau kita bawa rumah sakit aja. Nggak usah, mungkin sembuh sendiri. Dari alasan itu sepertinya memang ada yang ditutup-tutupi. Berdua istrinya itu Pak Takim sakit dengan mendadak. Akhirnya Ernie dan bapaknya menyimpulkan, oh Ustadz itu berhasil mengusir, tapi efeknya membuat sakit Bapak Takim beserta Ibu Jum. Karena menolak diantarkan ke rumah sakit, bapaknya Ernie pun beserta Ernie pamit pulang. Beneran ini Pak, nggak apa-apa, atau kita bawa rumah sakit aja? Nggak usah, nggak apa-apa. Pulanglah mereka. Dan sampai cerita ini di email ke tangan saya dan saya baca, menurut Ernie, pedagang mie ayam itu Bapak Takim dan Bu Jum masih berjualan. Hanya saja sekarang memakai sistem normal atau nggak memakai pesugihan ataupun memelihara makhluk lain. Namun dagangannya nggak seramai dulu, rasanya pun menjadi normal. Bahkan kadang sepi, kadang ya rame seperti pedagang-pedagang yang lainnya. Beda 180 derajat sama kejadian yang dulu. Tapi dilihat dari situ, melalui pendekatan keluarganya Bapak Ernie, akhirnya Pak Takim maupun Bu Jum sekarang sudah aktif di masjid. Terlihat setiap malam Jumat mereka memutuskan untuk nggak berjualan dan sering mengikuti tahlilan-tahlilan yang ada di kampung tersebut. Sampai di sini dulu ceritanya, mungkin nggak ada hikmah sama sekali yang aku ceritakan, tapi intinya nikmati saja rezeki yang diperoleh, yang dikasih oleh Allah, jangan serakah. Percuma duit banyak, paling kita makan mau berapa piring sih sampai menghalalkan segala cara. Tapi kalau ada informasi yang jual tuyul murah, second, saya mau. Atau barangkali ada ibu-ibu yang mirip Bu Jum pengen memelihara tuyul takut dosa, peliharalah saya. Minimal kalau malam saya mau nenen. Gawat ini Mbah Jon ini. Pokoknya manfaat nggak manfaat, moga video ini menghibur. Yang nggak terhibur pun nggak apa-apa, yang penting ditonton. Karena dengan Anda menonton channel ini, Anda berarti sudah menyelamatkan satu pengangguran seperti saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.